Ya, sudah ada 15 partisipan ya. Ya. Apa kabar kalian semua? Ya. Chat dong. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, baik-baik semua. Ya. Ini dari kota mana saja nih yang sudah join? Dari Bandung, ada ini Cik Iing bersama timnya? Iya. Apakah suara saya sudah terdengar, guys? Halo? Apakah jelas terdengar? Oh ya, terima kasih ya responnya. Iya. Iya. Gimana nih iklimnya di sana nih di kota-kota Anda? Kalimantan ini terang benderang ya. Iklimnya mulai semakin siang mulai semakin panas nih. Ada yang mendung di kotanya? Wah, masih semangat ya di pagi hari ya. Ini sepertinya setengah ngantuk ya. Iya, dari manapun kalian berasal, dari Sabang sampai Merauke, saya ucapin selamat pagi. Dan bagi kalian yang kemarin merayakan ya Hari Raya Imlek ya, ya Happy Chinese New Year bagi kalian yang merayakan ya. Semoga di tahun 2001 ya, belum pertengahan tahun ya guys ya, 2001 baru masih di awal. Semoga tahun ini kita semua diberkatin ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, semakin sehat tentunya karena kita masih mau terus berkarya ya, dan tentunya juga semakin sukses dan semakin sejahtera untuk kita semua. Iya, amin ya guys ya. Oke. Iya. Ada yang hari ini keadaannya dalam tidak keadaan sehat? Ada? Ya. Oke. Ini tidak ada chatnya nih, tidak ada responnya nih. Oke, ya. Ya, saya membawakan inspirasi pagi ini 30 menit untuk kalian, ya. Semoga ada hal-hal yang bisa saya sampaikan, ya, dan bermanfaat tentunya buat kalian semua yang hadir di pagi hari ini. Oke. Slide-nya bisa terlihat ya, guys. Iya. Ya, Win ya, bikin inspiration saya pada pagi hari ini yaitu proses melahirkan. Ya, tentunya karena saya dipilih tema ini karena tentunya saya basicnya bidan ya guys ya. Jadi dicocokin ya sama temanya ya. Nah, menurut konsep di pikiran kalian ya guys, apa sih sebenarnya proses melahirkan ini? Boleh chat dong. Oke, sebentar. Ya, boleh chat guys. Apa konsep dari proses melahirkan menurut kalian? Saya belum menemukan jawabannya nih di chat. Oke, bentar. Yuk, ayo semakin ada yang bisa menjawab atau membantu saya pagi hari ini. Apa konsep menurut kalian? Chatnya dong. Ya, tidak ada yang chat ya. Ya, proses melahirkan ya guys ya. Mungkin banyak orang berpersepsi kalau proses melahirkan itu ya seperti orang hamil ya, terus bagaimana punya kekuatan tenaga gitu ya, terus ngeluarin bayinya gitu ya. Kalau konsep simpelnya mungkin bagi orang awam ya. Sebenarnya kalau kita lihat bahasa dari atau kata ya dari proses melahirkan ini adalah
lahir gitu ya. Lahir artinya mengeluarkan gitu ya guys ya. Nah, proses melahirkan ini ya adalah sebuah kata kerja ya, melahirkan gitu ya. Artinya bagaimana seorang ibu ya, seorang wanita dalam kehidupannya ya saat melakukan proses melahirkan ya, bagaimana mengalami perjuangan ya, bisa dibilang memperjuangkan nyawanya ya, dengan mengalami kesakitan ya saat melakukan proses melahirkan, adanya kontraksi rahim ya, kemudian dengan adanya kontraksi rahim, kemudian terjadinya pintu ya, pintu rahimnya semakin membuka, kemudian ada dorongan yang kuat untuk mengeluarkan bayi tadi dari dalam perut untuk keluar ya. Itu bagi orang medis proses melahirkan seperti itu bahasanya ya guys ya. Nah, sebelumnya proses melahirkan kan juga tentunya kita butuh persiapan ya sebelum menuju ke proses melahirkan ya, agar ibu dan bayinya selamat di proses melahirkan. Tentunya ya dalam kehamilan dibutuhkan banyak persiapan ya, apa saja biasanya persiapannya bagaimana pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil ya, agar bayi dan ibunya sehat ya. Tentu makan makanan yang bergizi ditambah dengan nutrisi atau suplemen yang aman untuk ibu hamil. Nah, tentunya juga dibutuhkan istirahat yang cukup, tidur yang cukup ya, dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, agar ya saat proses melahirkan itu terjadinya elastisitas dari otot-otot ya, terutama rahim, sehingga tidak menimbulkan trauma pada kelahiran ibu tersebut ya. Nah, dibutuhkan persiapan sebelum melahirkan ya guys ya, agar ibu dan bayinya selamat ya. Itu proses melahirkan ya, yang kita kenal biasanya dalam kehidupan kita yang normal ya. Nah, sebenarnya ya dalam proses melahirkan juga ya, setelah lahir, apakah anak yang kita lahirkan itu juga bisa langsung bisa lahir terus bisa tumbuh seperti orang dewasa gitu ya guys ya, bisa melakukan semua yang mereka lakukan ya seperti halnya orang dewasa? Tentu tidak. Maka setelah terjadi proses melahirkan, bagaimana anak yang kita lahirkan tadi tumbuh ya sehat, baik secara mental maupun secara fisiknya. Artinya ya lahir di sini juga lahir bukan berarti kita punya anak terus lahir sudah gitu ya guys ya. Ya, tapi bagaimana bukan tadi saya bilang hanya sehat secara fisik, tetapi ya sehat secara mentalnya. Artinya ibunya saat kehamilan pun jauh dari stres, ya. Itu penting ya, agar anaknya jauh dari ya salah satunya kita tahu sekarang ya banyak sekali anak-anak yang lahir dalam keadaan autis ya. Nah, ibu harus jauh dari stres, termasuk saat lahiran pun bagaimana kita mempunyai anak yang berkualitas setelah lahir ya, sehat secara fisiknya, organ tubuhnya lengkap, secara mentalnya bagaimana anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas dan punya masa depan yang cerah. Ya, tentunya ya setelah lahir ada tanggung jawab yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua, terutama sebagai ibu ya yang melahirkan anak tersebut ya. Nah, tapi tanggung jawab ini juga bukan beban dari seorang wanita sendiri ya guys ya, menjadi beban kedua orang tuanya. Ya, nah kalau kita bisa lihat di sini ada slide saya. Oke. Nah, ya kalau sudah lahir ya dalam bentuk seorang manusia, bisa dibilang bayi ya, maka ada tanggung jawab dari seorang tua untuk memberikan hak dari anak tersebut ya. Nah, apa sih tanggung jawab dari orang tua? Ya jelas ya. Anak harus mendapatkan kebutuhan untuk mendapatkan ASI dari ibunya paling tidak di usia 0 sampai 6 bulan. Ya, ASI eksklusif ya saya dibilang ya. Nah, itu hak yang harus didapatkan anak dari seorang ibu. Ya kan? Dan bagaimana peran serta sebagai ayah ya untuk membantu agar ya tidak terjadi stres ya dalam kehidupan si ibu. Tentunya ya bagaimana peran suami sebagai ayah dari anak tersebut untuk berada mensupport terus di samping ibu secara baik ya, secara materi maupun secara psikologisnya guys ya. Nah, kemudian setelah bayi ya, bayi masih disusuin ya kan, nggak mungkin bayi bisa ngedot sendiri ya guys ya. Nah, setelah beranjak mulai balita nih ya, kan belum bisa makan sendiri nih guys, belum bisa pegang sendok sendiri, belum bisa pegang garpu gitu ya, mau suap sendiri belum bisa. Maka ya orang tua atau ibu ya
itu masih memberikan hak si anak dengan kewajibannya yaitu memberikan anak makan. Jadi menyuapin guys, menyuapin si anak. Ya, karena anak kan jelas ya usia balita ya di bawah 1 tahun ya belum bisa makan sendiri. Nah, kemudian balita semakin dewasa ya menjadi tumbuh seorang anak. Nah, maka bagaimana anak sudah bisa melakukan sendiri secara mandiri ya. Bisa dilihat dia sudah bisa pegang roti, menyuap sendiri ke mulutnya. Dari sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh orang tua sampai bisa dimandirikan untuk menjadi bisa, guys. Ya. Nah, kemudian setelah tumbuh menjadi seorang remaja, maka kewajiban orang tua bagaimana memberikan sekolah yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Ya tentunya diharapkan bagaimana anak-anak kita bisa sekolah sampai di perguruan tinggi ya guys ya. Ya punya pendidikan yang terbaik ya, dan diharapkan setelah mereka tumbuh menjadi dewasa ya mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya, punya kualitas hidup yang baik, dan tentunya mereka pun ya melahirkan anak-anak atau generasi yang juga punya kehidupan atau kualitas yang terbaik ya. Nah, tentunya setelah dewasa ya, menua siklusnya ya, proses kelahiran manusia yang berkualitas tadi ya sudah hidupnya bahagia ya, pensiunnya bahagia ya. Nah, diharapkan begitu lansia sudah tidak bisa tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa produktivitas lagi, maka ya pengennya sejahtera saat lansia ya guys ya, sehingga ya terakhir ya bagaimana juga kita semuanya akan terjadi tidak lagi hidup gitu ya, maksudnya wafat ya. Nah, setelah kita melewati kehidupan yang berkualitas ya. Nah, itu siklusnya ya. Jadi proses melahirkan kita ya. Seperti kita punya anak dalam kehidupan normal ya. Kemudian anak yang tidak bisa tadi lahir tidak bisa ngapa-ngapain, semuanya masih dibantu peran serta dari orang tua sampai anak bisa mandiri, sampai punya masa depan yang baik, itu tentunya tidak luput dari tanggung jawab semua sebagai orang tua. Nah, ini dalam kehidupan kita ya guys ya. Nah ya, jadi kita mau melahirkan punya anak-anak yang tentunya anak-anak itu menjadi generasi yang berkualitas. Jadi bukan sekedar lahir sudah gitu ya guys ya, yang penting organnya lengkap sudah. Bukan itu no ya, bukan itu tujuan kita, bagaimana kelangsungan hidupnya terus berlanjut, punya generasi yang juga punya masa depan yang baik. Nah, sama kita ya guys ya di bisnis HDI. Ya kan? Kita tahulah ya, kita punya rekan kerja ya, kita menjadi sponsor dari orang yang kita rekrut ya. Kita sebagai orang tua mereka yang mereka tuh belum tahu apa-apa tentang bisnis ini ya guys ya. Mereka nggak ngerti setelah join hanya misalnya beli produk, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka pun ya bisa mendapatkan misalnya produk gratis dari bisnis ini gitu ya. Mereka pun bisa mendapatkan jauh dari hanya produk gratis, tapi mereka bisa mendapatkan passive income, mereka bisa mendapatkan aset, yang aset itu bukan hanya kecil, bukan hanya sementara, tapi terus-menerus dan semakin berkembang. Ya, nah kalau kita lihat di bisnis HD, ya proses melahirkan seperti anak sama, ya seperti di bisnis HD kita juga terjadi proses melahirkan, tapi proses melahirkan di bisnis HDI yaitu bagaimana kita merekrut downline kita menjadi calon orang aktif kita dan bagaimana mereka menjadi leader-leader yang berkualitas atau menjadi mentor ya bagi jaringan mereka ya. Oke, nah ya guys, ini bicara simpelnya saja ya, mungkin kalian lihat bagannya. Ya, bagaimana proses melahirkan prestasi ya, proses melahirkan prestasi dengan melahirkan prestasi dengan menciptakan banyak leader-leader yang berkualitas di tim kita. Nah, tentunya kita tahu ya, sama proses melahirkan di awal ya, tentunya orang pertama yang kita mau rekrut jadi rekan kerja kita atau jadi downline kita, tentunya di awal kan kita dulu mempersiapkan daftar nama, kemudian kita buat janjinya ya, kemudian kita presentasi lengkap produk dan bisnisnya. Nah,
Kalau dia closing, maka ada tahapan bagaimana kita follow up ya guys ya, rekan kerja kita. Nah, kalau dia ragu pun ya kita follow up agar bisa closing. Kalau tidak pun ya kita follow up lagi bagaimana bisa closing. Kalaupun tidak closing ya di sini skemanya. Nah, kita bisa jual produk dan minta referensi kepada orang tersebut. Ya guys ya. Jadi tahapan ini di awal ya sama ya bagaimana kita menemukan ya atau melahirkan downline atau orang-orang aktif kita dimulai dari kita membuat daftar nama, membuat jani dan seterusnya. Ya, nah setelah dia join, ya sama ya setelah lahirkan punya anak, nah sama si bisnis HDI setelah lahirin anak ya anaknya join ya bersama kita sponsornya atau menjadi tim kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah setelah anak atau rekan kerja kita tadi join bersama kita, ya kita melahirkan berarti orang baru di jaringan kita, apakah kita biarkan gitu saja? Atau kita ya lahirin aja gitu ya banyak-banyak anak. Ya udah ya dilahirin aja tapi nggak pernah diapa-apain. Ya, nah kembali lagi guys konsep dari bisnis network marketing ya, bahwa kita bukan hanya direct selling ya, bukan hanya menjual, tapi bagaimana kita menguatkan fondasi kita. Ya, bagaimana anak-anak yang kita lahirkan ya di jaringan kita itu menjadi tim kita yang benar-benar menjadi nantinya orang kunci kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Oke. Nah, ya. Kembali ke sini sebentar. Nah, ya. Setelah kita join ini jangan lupa guys, setelah anak yang kita lahirkan tadi atau rekan kerja yang kita lahirkan tadi ya join di tim kita atau di jaringan kita, ya harus di follow up tentunya ya. Di follow up ya. Di follow up bagaimana mereka yang tadinya ya belum join bisa join kan intinya gitu ya. Sudah join mereka bisa aktif, yang sudah aktif bisa aktif lagi ya. Nah, yang belum aktif jadi aktif ya. Nah, jadi mereka yang join ya, itu benar-benar rekan kerja kita yang kita lahirkan, jangan lahir terus dibiarin, guys. Ya, bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita juga sebagai orang tua ya untuk ya memenuhi hak-hak mereka rekan kerja untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan diri dari diri mereka. Nah, tentunya ya dari kita sebagai orang tuanya ya, anggap di sini kita sebagai orang tuanya kita dapat downline ya atau dapat rekan kerja. Ya bisa dibilang itu adalah calon orang aktif kita atau COK. Yang tujuan akhir dari kita bagaimana mereka terus berkembang menjadi OK, menjadi leader ya, menjadi coach dan mereka juga menjadi coach certified ya. Nah, berawal dari kita merekrut ya melahirkan rekan kerja atau downline, maka yang harus kita isi ya kita refill di dalam pertumbuhan diri mereka yaitu kita melakukan pembinaan ya kepada mereka agar mereka terus melakukan pengembangan terhadap diri mereka. Nah, apa yang harus mereka lakukan ya? Ya mereka harus mengerti bagaimana mereka technical skill ya. Kita yang mengajarkan kepada mereka. Karena itu tanggung jawab kita karena kita sudah melahirkan orang ya atau melahirkan rekan-rekan kerja yang akan menjadi calon orang aktif kita ya. Nah, technical skill yang akan dilakukan yaitu bagaimana mereka bisa presentasi sendiri. Nah, sudahkah kita meroplay mereka, guys? Ya, presentasi lengkap bukan hanya produk tapi bisnisnya. Bagaimana mereka pun juga bisa melakukan edifikasi dengan baik ya. Mereka bisa closing, mereka bisa follow up ya. Kembali lagi mereka bisa edifikasi, tentunya edifikasi acara-acara kita yang luar biasa termasuk JOS ya. Kemudian bisa melakukan 3M ya. Bagaimana mereka menguatkan fondasinya membaca buku-buku ya, buku-buku yang direkomend tentunya di JOS. Kemudian mendengarkan CD yang direkomend juga ya di JOS kita yaitu I Impossible dan Problem Solving. Ya, kemudian mereka juga menghadiri pertemuan-pertemuan ya, dan ini pertemuan ini menguatkan fondasi kita, yaitu 5 training dasar, JOS, BES, PSM, dan group meeting. Nah, sudahkah anak yang kita lahirkan sebagai rekan kerja kita melakukan technical skill ini? Nah, kemudian apakah mereka juga mengetahui dan memahami serta melakukan ya bagaimana managerial skill-nya? Ya, tentunya membuat RKH dan mengevaluasinya, guys. Ya. Ini penting ya. Apakah mereka sudah membuatnya dan mengevaluasinya? Sudahkah itu kita mengajarkan kepada anak kita yang tadinya join
lahir ya, dia tidak mengerti apa-apa, maka kita harus melakukan step by step kepada mereka. Sudahkah mereka tahu bahwa mereka pun perlu menganalisa jaringannya ya dengan menggunakan e-tools, dan sudahkah juga mereka konsultasi ya kepada kita ya sebagai mentornya ya, sebagai upline-nya. Nah, ini penting ya guys ya. Nah, banyak orang ya yang saya lihat ya, mereka tidak terjadi peningkatan income ya, karena mereka melakukan itu berulang-ulang kali dan tidak terjadi pertumbuhan terhadap dirinya. Nah, pernah dengar enggak guys ya? Mereka melakukan pekerjaan itu selama 10 tahun tapi tidak terjadi peningkatan income. Jadi hanya usianya yang menua tapi tidak terjadi progres dalam bisnisnya. Nah, sudahkah kita mengevaluasi itu ya bersama dengan tadi rekan-rekan kerja yang kita lahirkan tadi? Sudahkah juga mereka ya memenuhi haknya untuk mendapatkan apa yang harus kita lakukan kepada rekan-rekan kerja kita? Dan yang penting juga setelah itu bagaimana mereka juga mengetahui tentang leadership ya. Nah, ini tahapan berikutnya guys. Nah, basicnya yang penting mereka tahu technical skill dan managerial skill ya. Jadi sama seperti proses ya melahirkan tadi ya, seorang bayi yang tidak bisa lahir jepret gitu ya, dilahirkan seorang ibu, tidak bisa apa-apa, dibantu semua oleh orang tuanya sampai dia bisa mandiri dan bisa sukses. Sama di bisnis HDI ya, kita sudah melahirkan banyak orang ya, melahirkan rekan-rekan kerja atau dolen ya di bawah jaringan kita, tapi sudahkah kita bertanggung jawab terhadap rekan kerja kita? Ya, sudahkah kita memastikan mereka untuk bisa melakukan apa yang harus sebagaimana mestinya mereka lakukan, guys? Ya. Nah, karena kita harapkan bagaimana mereka tadi ya yang tadinya lahir ya tidak tahu apa-apa ya, mereka jadi mengerti, jadi memahami bahwa butuh belajar ya dan terus mengembangkan dirinya di bisnis HDI tentunya ya. Upline-nya itu bertanggung jawab terhadap rekan kerja yang dilahirkan ya. Jadi kembali lagi guys ya, semuanya kembali kepada kita sebagai masternya. Sudahkah kita juga pribadi sebagai orang tuanya ya memenuhi kompetensi kita sebagai orang tua untuk rekan kerja kita? Sudahkah kita juga ya bisa menguasai presentasi produk dan bisnis ya secara lancar ya? Kemudian sudahkah kita juga bisa melakukan closing, follow up ya, melakukan edifikasi dengan benar, dan sudahkah kita juga mengisi diri kita, mereview diri kita ya dengan 3M ya. Sudahkah kita juga konsultasi sering kepada mentor-mentor kita, dan sudahkah kita juga membuat RKH dan menganalisa jaringan kita sendiri. Kembali kepada kita sebagai masternya ya. Kemudian kita melakukan tanggung jawab itu kepada rekan-rekan kerja kita ya, guys. Nah, ya, proses melahirkan guys ya di bisnis HDI. Ya, proses melahirkan ini tentunya apa ya, sesuatu yang kembali kepada pengalaman saya ya. Saya memang seorang bidan ya. Dulu saya bekerja di salah satu instansi pemerintah ya guys. Nah, karena dulu saya berpikir bekerja sebagai salah satu ASN itu mempunyai persiapan pensiun ya guys ya. Karena ya jelas ya saat pensiun, saat kita pensiun ya itu nanti ada dana pemerintah yang diberikan kepada kita untuk kehidupan kita ya. Nah, tetapi saya sadari bahwa lifestyle kita guys ya bukan harus yang bermewah, tapi kita tahu bahwa kebiasaan kita yang hari-hari itu kadang-kadang tidak bisa cover dengan pensiun yang diberikan kepada pemerintah ya. Itu yang saya sadari ya, karena begitu pensiun kita tetap mendapatkan tambahan income ya, tetapi tidak sama saat kita bekerja. Jadi gaji tetap diberikan berapa persen, itu yang saya tahu. Terus tunjangan tidak diberikan. Tunjangan itu gak sebenarnya yang besar yang tidak diberikan. Karena saya hidup ya di lingkungan keluarga yang benar-benar kerja di instansi pemerintah, jadi saya mengerti benar. Nah, mengapa saya saat saya tidak tahu ya di bisnis HDI, bahwa bisnis HDI ini luar biasa, saya tahunya bahwa pekerjaan sebagai ASN itu sudah pekerjaan yang benar-benar dicari ya.
Coba aja kalau sekarang ya masih deh orang memburu bagaimana menjadi ASN ya, bahkan mereka pun dibayar dengan gaji yang sesuai dengan honor yang walaupun tidak sesuai dengan bekerjanya, jam bekerjanya mereka masih mau karena mereka membayangkan masa depannya, pensiunnya. Nah, itu dulu seperti saya guys, dan saya pun kenapa mau jadi bidan ya, karena saya berpikir dengan menjadi bidan ya saya bisa mendapatkan tambahan income dengan membuka praktek mandiri ya. Karena saya tahu wanita melahirkan pasti terus ada guys, ya terus ada, tidak akan berhenti. Tapi semakin ke sini ya semakin bergesernya ya zaman ya, pola pikir kita pasti juga semakin berubah ya. Maka saya saat ini bersyukur sekali dengan berada di PISIS HDI dan berada di komunitas Breakthrough Generation ya. Pola pikir saya semakin berubah, tentunya pola perilaku kita juga akan berubah ya. Saya menyadari ketika fisik saya semakin menua ya, ketika fisik saya semakin menua, maka saya tidak mungkin lagi mendapatkan income. Ya, ekspektasi saya selalu sehat ya. Orang wanita tidak mungkin berhenti untuk melahirkan ya guys. Harapannya selalu mulus ya, itu harapan kita ya ke depannya, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi karena ya kondisi hari demi hari itu tidak menentu, kita tidak pernah tahu. Nah, oleh karena itu guys, tepat kalian sudah berada di PISIS HDI ya, dan tepat berada di komunitas Breakthrough Generation, karena komunitas yang positif ini yang akan ya bersama-sama kita untuk kita bagaimana tadi ya menciptakan banyak orang-orang di tim kita ya sama-sama sukses ya, sama-sama punya visi yang sama untuk bisa sama-sama punya aset guys. Tentu asetnya bukan hanya saat ini, bukan hanya aset yang kecil, tapi punya aset yang besar dan terus semakin berkembang ya. Nah, banyak hal kesalahan juga yang dilakukan ya oleh orang tua ya kepada anak-anaknya. Sama lah ya kalau di sisi lain ya, sebagai orang tua, anak banyak dibantu oleh orang tuanya ya. Padahal anak mau melakukan sendiri, jangan gitu ya. Jangan nanti ini terlalu banyak larangan ya. Dan konsep seperti itu terus ya guys ya berkembang ya terus ya. Nah, di sini ya sama seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu yang kita lakukan terhadap anak-anak yang kita lahirkan dalam kehidupan kita, maka percaya guys ya, bisnis Anda akan stagnasi. Kenapa? Ya justru ya jangan biarkan ya rekan kerja yang kita lahirkan itu, biarkan mereka itu bisa mandiri guys. Jadi jangan terlalu banyak kalian membantu. Mungkin karena tidak kesabaran kita guys ya, mereka sudah kita role play gitu ya, misalnya bisnisnya sudah bagus. Nah, saat misalnya mau coba presentasi misalnya by Zoom gitu ya, terus misalnya hanya dengan beberapa orang, 2 atau 3 orang, maka karena tidak sabar melihat rekan kerja kita ya melakukan presentasi ini mungkin masih terbata-bata, maka kita mengambil alihnya, guys. Nah, harus sabar ya, guys ya. Ya, harus sabar. Karena ya kalau kita tidak pernah memandirikan mereka, ya mereka tidak akan pernah punya kepercayaan diri untuk bisa melakukan sendiri, ya. Dan jangan pernah fokus pada hal-hal yang negatif, ya. Artinya jangan pernah terpancing emosi ya guys ya, begitu mereka melakukan hal-hal yang salah, ya. Mereka melakukan yang hal salah, kita langsung emosi gitu ya guys ya. Sabar ya guys ya. Itu anak kita ya, sama seperti kehidupan rekan kerja kita, ya. Dan lakukan hal-hal yang konsisten. Jadi sudah kita lakukan bersama rekan kerja kita membuat RKH, harus konsisten untuk dikerjakan, ya. Jangan sampai itu yang komitmen yang sudah dibuat itu dilanggar, ya guys ya. Nah, banyak kesalahan-kesalahan, tapi dari hari ini kali kita semua sudah belajar, kita mulai membenahi, memperbaiki diri kita. Karena percaya guys ya, rekan kerja kita itu seperti anak kita dalam kehidupan nyata, tapi ini sangat berbeda. Kalau anak dalam kehidupan nyata, ya kita pengen sukses dari anak-anak kita butuh waktu berapa lama, guys? Ya, mereka harus sekolah, sampai sekolah pun mereka juga harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Apakah itu sudah dibilang sukses? Apakah kita sudah bisa mendapatkan kesuksesan dari anak kita? Belum tentu ya, guys ya. Kalaupun mereka bekerja, apakah bekerja pun bisa diberikan kepada kita penghasilannya? Belum tentu. Karena mereka pun juga ya kan lulus dari kuliah sekian tahun, mereka belum tentu bekerja. Bekerja pun mereka juga harus menghidupin untuk dirinya karena mungkin income yang dapat juga belum terlalu banyak.
Sudah ada pun mereka pun juga punya keluarga yang harus mereka hidupin. Ya, tapi di bisnis ini guys, rekan kerja yang kita lahirkan itu seperti anak di kehidupan nyata, tapi berbeda hasilnya. Di sini kalian hanya membina mereka 2 tahun. Ya, kemungkinan tidak lebih dari itu guys. Bisa lebih cepat sebelum 2 tahun, tapi Anda sudah bisa mendapatkan kesuksesan dari anak-anak yang kalian lahirkan sebagai rekan kerja kalian. Nah, di dunia nyata belum tentu anak yang kita lahirkan, ya, kalaupun dia alhamdulillah sukses. Sukses pun harus menunggu berapa lama. Sukses pun apakah akan dibagi dengan kita sebagai orang tuanya. Semoga ya guys ya. Nah, tapi ya kita di saat pensiun juga kita tidak berpangku tangan kepada orang lain. Itu yang benar ya guys. Bagaimana kita juga punya kehidupan sendiri ya yang bisa membiayai hidup kita saat kita pensiun nanti. Maka rekan kerja yang kita lahirkan ya adalah anak ya yang nyata bagi kita yang bisa membuat kesuksesan kita dalam hitungan cepat. Cukup sabar kalian membinanya 2-3 tahun guys. Mungkin tidak lebih dari itu kalian sudah bisa mendapatkan kesuksesan. Bahkan ya saya bilang banyak yang 1 tahun sudah join ya itu omsetnya meroket ya. Nah, cukup sabar kita sebagai orang tua untuk melakukan bagaimana anak kita bisa mandiri ya. Mereka anak-anak rekan kerja kita bisa mandiri, mereka bertumbuh ya, mereka punya progres ya. Dan tentunya tanggung jawab kita sebagai upline atau sebagai mentornya. Ya. Ya, guys. Hari ini saya bilang tadi saya bersyukur makanya saya berada di bisnis HDI dan di komunitas ya. Hampir hari ini detik ini guys. Nah, detik ini saya di praktik mandiri tidak pernah lagi menolong kelahiran ya. Tidak pernah lagi ya. Terutama di situasi COVID kemarin 1 tahun terakhir saya sudah tidak pernah lagi yang menolong persalinan, padahal saya sudah ingat sudah berapa banyak yang saya tolong wanita-wanita dan saya sudah tidak hafal lagi wajahnya ya, sekian ratus orang dari tangan saya ya. Hari ini saya bersyukur berada di bisnis HDI ya, berada di komunitas Bertuk Generation ya. Saat orang sulit ya untuk mendapatkan income ya, saya di sini justru mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya lebih banyak sekarang menolong teman-teman ya on call kalau mereka butuh untuk ditolong persalinan saat mereka membantu orang lain ya. Saya murni hanya membuka praktek untuk kesehatan ibu dan bayi saja ya, mungkin pemeriksaan kehamilan, KB dan vaksin ya. Tidak lebih dari itu saya sudah tidak menolong lagi persalinan. Saya bilang saya mau pensiun dini guys ya. Karena ya di sini saya bilang tadi tidak cukup lama untuk membina rekan kerja, hanya butuh ya paling lama saya bilang 2 tahun, bahkan ya ada speed yang bisa cepat itu 1 tahun. Anak atau rekan kerja yang kita lahirkan itu omsetnya ada yang sudah meroket dan kita sudah bisa menikmatin itu ya. Nah, saya menghindari stres ya, saya tidak mau lagi berkepanjangan menjadi tetap menjadi bidan tetapi tidak mau ya mendapatkan income dalam kehidupan yang stres ya, karena tahu saat menolong persalinan ya saya menghadapi 2 nyawa, ibu dan bayinya ya. Tapi di sini ya guys happy semua. Stresnya saya bilang hampir tidak ada karena ini stresnya dihadapin siapa guys? Ya, stresnya paling kita menghadapi kertas-kertas ya, maksudnya bagaimana kita membuat planning dan sebagainya ya. Dan itu tidak jauh lebih daripada kita stres dengan berhubungan dengan nyawa ya. Rekan kerja yang kita lahirkan di bisnis ini merupakan titipan Tuhan yang luar biasa yang harus kita ambil ya sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Jangan hanya mau melahirkan tapi tidak mau merawatnya, tidak mau membinanya ya. Tapi layaknya bagaimana sebagai orang tua memberikan haknya dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua yang benar ya. Dan yuk kalian, bagi kalian yang hari ini join masih belum yakin, cepat ya cari keyakinannya. Cepat cari ya keyakinannya apa yang membuat kalian tidak yakin, karena itu penting ya guys ya. Yang menghambat kalian salah satunya untuk bisa melangkah terus di bisnis HDI ya. Cepat cari keyakinan entah tentang produknya, entah tentang bisnisnya ya. Yang kemudian yang kedua ya guys, yuk konsultasi ya kepada mentor kalian karena mereka yang paling tahu apa kebutuhan dari kalian ya. Ini penting ya guys. Dan yang ketiga, perkuat impian kalian ya guys. Kalau punya impian dipegang erat-erat ya. Jangan pernah putus asa dan menyerah ya. Karena hati-hati guys. Kita semua yang
dulunya, yang kalian sekarang ini mungkin ada yang bekerja ya. Hati-hati bahwa rutinitas kalian bisa menghilangkan kesadaran kalian. Kalian tidak tahu sebenarnya apa yang kalian butuhkan untuk tujuan akhir dari hidup kalian. Ini penting untuk menentukan apa impian terbesar kalian di bisnis HDI. Supaya kalian punya arah dan tujuannya. Ya. Jadi hati-hati, saya bilang tadi, kesadaran aktivitas kalian, rutinitas kalian bisa menghilangkan kesadaran kalian ya untuk punya tujuan akhir dalam hidup ini. Ya, kadang-kadang orang yang punya aktivitas bekerja pagi sampai sore malam gitu terus rutinitasnya, dia tidak tahu sebenarnya nanti saat masa pensiun atau masa akhir hidupnya dia mau apa ya. Nah, ini penting, punya impian, pegang impian ya. Jangan pernah putus asa. Boleh istirahat tapi jangan lama ya. Mulai bangkit lagi dan pegang terus impiannya. Jangan sampai ada pencuri-pencuri impian yang mengambil impian kalian ya guys ya. Ya. Nah, dan tentunya ya bisa dibilang semua kalian yang hadir di sini semoga bisa mendapat inspirasi dari saya ya. Saya juga masih belajar di sini ya guys ya, apa hal yang bisa saya bagikan bisa menjadi manfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa ya guys ya, kita masih punya sesi setelah ini banyak ya. Jangan lupa ada sesi yang luar biasa setelah ini. Oke. Ya, ya. Terima kasih Dokter Malon ya. Terima kasih Bu Sri Hartati. Ya, semangat terus ya Bu Iren. Ya, ya. Oke. Ya, kalau kalian sudah tadi bertanggung jawab menjadi orang tua kalian, bagaimana kalian tadi ya menjadi master, kemudian melahirkan banyak rekan kerja yang menjadi calon orang aktif, kemudian dari calon orang aktif nanti bagaimana menjadi orang kunci ya. Calon orang kunci menjadi orang kunci, kemudian menjadi leader dan menjadi coach serta menjadi coach certified ya. Dimulai dari kalian sebagai masternya ya, kemudian kalian menduplikasi agar menciptakan banyak leader-leader yang berkualitas. Ya guys ya, menjadilah orang tua yang baik bagi anak-anak kalian, bukan hanya melahirkan rekan kerja tapi bagaimana memberikan tanggung jawab dan memberikan haknya kepada anak-anak kita. Gitu ya guys ya. Ya, nanti hari ini ya, ini 30 menit sudah inspirasi saya. Hari ini kita masih punya banyak acara, jangan lupa nanti